Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Terserah teman-teman melihatnya jam berapa. Ketemu lagi dengan saya Teguh di acara Cerita di Balik Lensa. Saat ini kita bersama dengan Pak Pendeta Elia Tambunan, pemilik Jungle School Salatiga. Jadi sekarang kita ada di Jungle School Salatiga ya. Kalau lihat ini di belakang saya. Nah, ini Jungle School. Jadi memang mirip-mirip hutan begitu. Halo, Bang. Oras. Ya. Ini menarik, Bang. Jadi kami ingin tahu Jungle School itu apa sih, Bang, sebenarnya, kok namanya itu Jungle School gitu. Oke. Ya sederhana sebetulnya, Jungle School sekolah hutan karena tempatnya memang ya seperti itu. Terus nama itu juga sebetulnya kan ada pesan ekologisnya lah ke Dinas Tata Ruang Kota Salatiga, terus pemerintah provinsi, terus pengelola sekolah yang lain, bahwa ya walaupun sekolah modern bukan berarti tidak bisa melakukan advokasi ke lingkungan hidup kayak gitu. Salatiga kan berjuang untuk memelihara lah ruang-ruang hijau. Lalu kalau sekolahnya semua berbasis tembok, batu dan lain-lain, ya tentu habislah cagar budaya Jawa Tengah ini kan, cagar alamnya, karena kan Salatiga kota di atas gunung ya. Iya, kota dingin ya. Kota dingin. Kalau ini gundul ya Semarang ya makin banjir terus dia. Sesederhana itu. Jadi ada pesan-pesan ideologis di balik brand dan praksis pendidikannya. Sesederhana itu. Menurut saya sederhana. Nah, menarik. Kenapa pakai namanya Jungle School, bukan sekolah hutan, atau lebih ke Indonesia tapi lebih ke Inggris gitu ya? Bukan, kalau di akta pendiriannya memang kan kita sekolah alam. Oh, sekolah alam begitu. Jadi sekolah hutan gitu. Cuman kan ada yang menarik dulu. Ya, gitu. Waktu awal-awal berbincang-bincang dengan teman-teman yang di pendidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang dulu mulainya lah ya. Tahun berapa itu? 2012 lah waktu itu. Jadi rencana mau pindah ke sini, ini kan 2015 di sini. Sebelumnya 2012 ada di wilayah lain lah, di dekat kota. Lalu harus ada brandnya itu. Gitu justru ya? Kan mereka bilang harus ada brandnya ya. Terus untuk tidak disamakan dengan sekolah-sekolah lain. Nah, ya untuk kan Salatiga itu kota internasional sudah sejak lama. Iya. Maka Dinas Pendidikan sendiri waktu itu ya ada brandnya lah yang membawa kita tidak terputus masa silam dengan masa sekarang. Gak ada bahasa Inggrisnya lah kayak gitu. Tapi di akta pendiriannya kita memang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ada begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar keren-kerenan ya, tapi ada latar belakangnya gitu ya. Yes, ada. Nah, ini dulu bagaimana sih ceritanya kok akhirnya buat ini Jungle School ini? Pasti kan ada latar belakangnya, ada sesuatu yang eksistensial di balik itu kan gitu kan. Terlalu filsafat banget ya. Enggak ya, mencoba. Ya saya bagaimana ya, harus diakui secara jujur kan, kita itu atau siapapun menurut saya sih akhirnya menarasikan ulang segala sesuatu yang diciptakan itu kan sesudah semuanya berjalan, semuanya lewat gitu kan. Ya jujur saja ketika kita memulai itu kan nggak ada mikir-mikir basic filsafatnya lah atau apalah. Ya kita mau bikin sekolah, terus sekolah yang kira-kira cocok untuk kebutuhan masyarakat urban, terus mudah diakses dari berbagai macam latar belakang, diterima di situ. Ayo model sekolah bagaimana ya? Sesimpel itu sih. Terus memang sebelum mendirikan itu kan kita ya adakan survei kecil-kecilan lah, kita sering ke Indomaret, promosi juga ya. Ke Alfamart, ke tempat-tempat pembelanjaan di sekitar kota Salatiga.
nanya-nanya orang gitu. Kalau misalnya ada di kota ini sekolah model apa yang sekiranya disenangi, lalu sekolah yang sudah ada itu apa yang membuat rasa jenuh dan lain-lain. Nah, jadi berdasarkan omong-omong lah istilah. Ini bukan riset yang koyo lembaga survei. Ya enggak lah, walaupun saya dosen metodologi di bidang itu, tapi enggak lah. Jadi riset kecil-kecilan lah gitu. Ya omong-omong aja lah. Omong-omong terbuka di ruang publik, lalu kita inventaris di dalam pikiran kita lah. Oh, sekolah yang dibutuhkan untuk masyarakat kota seperti Salatiga kayak begini. Lalu dicari landasan-landasan hukumnya, dicari landasan-landasan pendidikannya dari kurikulum nasional, bagaimana bisa dimodifikasi. Sesimpel itu menurut saya, itu simple. Nah, aku nggak merasa itu susah. Itu. Apa juga karena ini latar belakang mungkin istrinya abang dari negeri Paman Sam, kemudian anaknya kan anak orang nyebutnya apa ya, anak blasteran Londo gitu ya, apa Londo ya. Jadi guys, apakah karena itu latar belakang itu juga enggak? Tentu ada sih, ini apa ya, saya tidak mengatakan ini secara prejudis, tapi memang karena data realitinya mengatakan begitu, lalu saya sebutkan saja sekarang. Tidak enak memang punya keturunan Londo itu, memang tidak enak dalam praksi di tengah masyarakat tuh enggak. Misalnya anak-anak kita tuh main mesti dipanggilin, loh Londo. Istri saya selalu bilang bukan, dia bukan Londo, dia manusia gitu. Terus bermain dengan kelompok-kelompok lain, ya tetap ada batas-batas yang bukan batas-batas untuk menegaskan warna kulit, tapi prejudis. Aku pikir mungkin banyak anak-anak yang mengalami seperti itu. Jadi kalau disediakan sekolah yang dia memang berbeda secara rasial, tapi di dalam interaksi setiap hari tidak ada pembedaan. Kupikir itu sekolah bagus dibuat model kayak gitu. Jadi kayak saya mau bilang, masyarakat kita tuh diam-diam memang sangat prejudis di balik pikirannya. Masih agak rasis dengan banget. Istri saya setiap hari panggil Londo itu kan. Istri bilang bukan, nama saya Rio loh. Gitu. Itu realitinya kayak begitu itu. Walaupun kita kan bangsa yang berketuhanan sebetulnya, bangsa yang berkeprimanusiaan, tapi dalam praksisnya sadar apa enggak, memang kita masih seperti itu. Nah, makanya aku pikir ayo bikin sekolah yang ya tidak perlu membesar-besarkan perbedaan bangsa dan lain-lain. Itu sih gitu ya. Jadi kalau di sini sendiri, jadi kan ini tawaran, ini konsepnya menarik ya. Maksudnya ini sesuatu yang unik di antara yang umum begitu kalau saya melihatnya ya. Karena saya belum pernah sekolah yang seperti ini. Sekolah saya sekolah tembok gitu kan. Nah, di sini siswanya ada berapa sih? Sama gurunya juga. Sebelum Covid kita pernah 142 sebelum Covid. Terus semasa Covid sekarang jumlah tetapnya tidak bisa dipastikan, karena kan ada yang online itu, sebagian masih bayar SPP-nya kan, itu kita mengukurnya, berarti dia masih terdaftar kan, gitu kan. Makanya pembayaran itu ukuran keanggotaan. Lah bagaimana lagi, terus masih ada yang terdaftar tapi misalnya dia balik ke Belanda, balik ke Amerika, balik ke Jerman dan yang lain-lain. Lah ini bagaimana statusnya? Memang mereka berjanji nanti kalau kami udah balik lagi kami bayar kan. Oh gitu. Jadi ada utang juga ya. Utang sosial itu. Jadi kalau jumlahnya sekarang untuk dipastikan tidak bisa dikalkulasi. Tapi kalau dulu pernah kita sampai 22 negara. Sekarang berapa? Kelihatannya ada 12 negara. Jadi ini malah sekolah internasional juga ya. Peserta didiknya sih dari berbagai negara. Walaupun kita nggak pernah mengklaim lalu menyebut ini sekolah internasional. Saya selalu bilang ini sekolah di Salatiga, sekolah nasional yang ada ada peserta didiknya dari berbagai negara. Karena ketika disebut sekolah internasional, konsekuensinya panjang itu, kurikulumnya, gurunya, itu. Jadi untuk sekarang kita yang ada di sini guru-guru sama stafnya itu 39. 39. Ya. Atau ini termasuk di staf juga? Saya istilahnya kan di struktur sekolah, saya kepala sekolahnya. Kepala sekolah, kepala sekolah yang ngurusi administrasi. Kepala sekolah kayak gini kan asik. Keren ya? Penjaga hutan maksudnya.
Kalau orang bilangnya polisi hutannya, lihat Ya. kan menarik ya. Ini dari 17 negara dengan berbagai latar belakang loh. Jadi dari ini Eropa, Amerika. Iya. Ya, memang Ya. tentu Eropa ada Belanda, ada Jerman, ada Irlandia juga kan, terus ada dari Liberia itu. Terus ada juga dari Asia misalnya seperti Sri Lanka, India, ada Jepang juga. Terus Amerika Selatan juga ada Brazil, ada dari Argentina juga. Terus dari kita orang Salatiga juga. Nah, bisa sampai mereka tahu itu awalnya bagaimana tuh? Nah, itu kok bisa tahu di sini gitu. Nggak tahu lah mau dibilang bagaimana ya. Mungkin di teorinya para apa namanya CEO yang muda-muda itu mungkin benar kalau menurut saya. Jadi quality itu dicari orang. Jadi mutu itu akhirnya dicari orang, bukan lagi promosi. Justru kita mulai dari awal tidak melakukan kampanye masif, enggak juga sih. Tapi ya sekarang ada medsos itu kan. Oh iya. Itu otomatis saja lah, itu bagian dari keseharian kita, bukan dalam arti ini ada sekolah begini, enggak juga sih. Ya kita main-main aja, bukan berarti ingin mempromosikan. Jadi menurut saya sih mutu mencari orang, jadi atau orang mencari mutu, saya pikir di situ. Nah, ini kan saya menarik tadi, ini ada tulisan ini di atas. Sayangi teman, no bully. Nah, ini kan umum terjadi ya, maksudnya berita-berita yang sekarang itu umum terjadi. Nah, pasti kan ini kan salah satu, ini simbol aja nak menurut saya salah satu. Jadi orang datang ke sini pasti karena orang mencari mutu. Lah, Jungle School sendiri itu sebenarnya ciri khasnya apa? Yang ditawarkan itu apa sehingga orang datang? Kalau nggak ada mutunya pasti nggak datang tuh. Ada bakso didatangi karena murah atau karena enak begitu kan? Bagaimana ya? Tidak mudah untuk melakukan klaim tentu saja sebagai pemilik. Kami atau saya, istri saya dan yang lain-lain tentu tidak pengen gegabah lah untuk gara-gara ini. Tentu mungkin yang paling berat menjawab adalah orang tuanya lah. Orang tuanya anaknya. Tapi biasanya kalau ada orang tua yang datang ke sini, kesaksian mereka gimana? Kami selalu bilang begini, sekolah ini cocok untuk semua anak. Karena anak suka berbelajar dan suka bermain bersamaan. Tapi belum tentu cocok untuk semua orang tua, karena kan misalnya apalagi musim hujan. Princess kan tidak cocok sekolah di model seperti ini. Takut sakit begitu ya, becek. Tadi kan lihat anak saya yang berlumuran lumpur itu cowok ya cewek ya kayak begitu. Jadi untuk orang tua memang tidak cocok karena kan kotor banget ya. Walaupun Rinso kan bisa mencuci sendiri kan. Tapi ada pesan sponsor ini. Tapi kenyataannya ya enggak lah, mobilnya misalnya mobil Land Cruiser misalnya kotor banget deh. Mikir juga. Aku pikir misalnya belajar bermain, dia nggak ngerti kalau itu juga belajar pada saat bersama kan asik gitu. Menurut saya kebebasan anak untuk belajar dengan stylenya kan, saya pikir itu dicari oleh banyak orang, anak khususnya orang-orang kota yang pengen ya masih memberikan ruang-ruang bebas. Contoh di sini kan kita nggak ada menulis, kan bukan di buku di sekolah ini ya. Iya. Menulis itu kan di lantai, jadi kelas itu jadi semen biasa aja toh. Oh gitu. Jadi semen. Jadi cuma plasteran biasa. Iya, begitu? plasteran biasa kan, nggak perlu keramik, mahal-mahal keramik kan nggak pakai juga di sini. Jadi anak itu menulis pakai kapur. Oh gitu. Jadi ditulis aja kayak begini misalkan kapur kan ditulis lantainya. Jadi itu kan ada filosofis yang tidak perlu dijelaskan. Jadi anak itu bebas menulis sesuka-sukanya kan. Nanti kalau misalnya sekolah selesai, tukang bersih-bersih sekolah dilap, dipel udah bersih lagi. Itu kan bebas juga sih. Kan kalau misalnya di sekolah tertentu itu kita menulis kan harus di tengah garis. Atau bentuknya harus kayak gini gitu. Aku pikir itu bukan yang utama sih.
Nah. Karena kan menulis dalam kehidupan kita tuh masih sampai kuliah kan. Iya. Masih sampai kuliah, jadi menulis huruf A itu saya pikir ya bebas aja lah dia menulis A model kayak gimana terserah. Karena nanti ketika kita menulis di gadget kita, hurufnya kan sudah sama semua, tinggal tindis A sudah jadi A. Tapi kenapa harus di sekolah itu menulis A itu harus kayak begini kan? Misalnya huruf besar, A-nya begini. Enggak, di komputer di screen sudah tinggal tindis aja. Aku pikir itu kan seru sih menurut saya melihat anak-anak bisa geletak-geletak, guling-guling sambil menulis, sambil belajar. Kalau menyaksikan setiap hari seperti itu, menurutku itu yang membuat mereka asik ya bisa sekolah seperti itu. Ya bagus, dia nggak harus duduk di kursi. Dimulai dari TK-nya kita kan sampai SD nggak ada kursi seperti ini. Nggak ada kursinya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi di lantai. Di lantai aja gitu pakai karpet. Jadi dia bisa menulis di mana saja. Papan tulisnya, bukunya adalah lantai itu sendiri. Terus tanah di luar sekolah itu. Jadi ya asik sambil bermain. Gitu. Soalnya kan mitosnya dulu kan jangan main di bawah. Nanti kalau dingin ngompol. Nah itu dia. Ya memang seperti itu tradisi kita. Tapi di jungle sekolah anak-anak bebas aja tuh bermain di lantai kayak gitu, di tanah, di lumpur. Saya pikir itu membuat apa ya? Ya membuat mereka belajar dengan stylenya sendiri. Terus kalau bahasanya sendiri pakai bahasa Inggris full atau ada bahasa Indonesianya sedikit-sedikit atau gimana? Oke, jadi dalam pembelajaran kita setiap hari memang menggunakan pengantar bahasa Inggris. Tapi bukan berarti anak-anak itu tidak boleh menggunakan bahasa ibunya sendiri. Bebas mereka, apalagi misalnya di dalam bermain di luar kan, ada bermain di dalam, belajar di dalam kelas, belajar di luar kelas. Memang semuanya di dalam berbahasa Inggris. Jadi di sini bukan mengajar bahasa Inggris sebagai subjek atau mata pelajaran, tapi semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris. Baik materi belajarnya, interaksinya dengan teman-teman, gurunya juga. Tapi bisa tetap mereka diberikan ke ruang bebas untuk menggunakan bahasa masing-masing. Nanti yang di SD yang kelas 3, 4, 5, 6 dia juga ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran keindonesiaan lah kan, ini sekolah lebih budaya ke budaya Indonesia begitu ya. Karena ini kan sekolah di Salatiga, di Jawa Tengah, di Indonesia. You datang sini, you harus belajar budaya sini dong, kan kayak gitu. Walaupun dia sekolah pengantarnya tadi berbahasa Inggris, tapi orang yang ada di keluarga besar Jungle School, mereka harus tahu budayanya kita. Ini bukan menindas, tapi memang ya lokal geniusnya kita lah menurut saya. Karena kita kalau ke Jerman juga kan belajar bahasa Jerman. Sesuatu yang naturalis saja itu. Karena itu kalau di situ harus bisa ngomong bahasa itu kan, paling tidak kan begitu ya. Nah, peran guru sendiri kan kemarin saya sempat dengar itu, gurunya itu kalau umumnya guru ya sudah selesai mengajar, istirahat, guru ke kantor, anak-anak main sendirilah kegiatan kalian mau kemana. Nah kalau di sini kan saya dengar itu agak berbeda ya, guru-guru nemani murid-murid bermain gitu ya. Ya memang saya salut dengan guru-guru di sini, tentu harus disampaikan itu karena menurut saya memang dari jam 8 mereka setengah 8 sudah datang ya. Nanti tidak ada office hour, jadi yang setengah 8 sampai jam 12 mereka tidak putus-putus itu bersama dengan muridnya. Jadi guru yang baik menurut kami itu guru yang bermain bersama dengan anaknya. Jadi anaknya naik pohon ya gurunya juga ikut naik pohon kan. Anaknya main lumpur, gurunya juga ikut main lumpur. Jadi waktu istirahat atau waktu bermain di luar itu bukan waktu reses bagi guru, hore istirahat sebentar, bukan kayak gitu. Karena justru lebih menyusahkan, karena kan dia harus menguasai semuanya. Dia ikut bermain sama-sama. Maka kan peraturan kami di sini, guru itu dilarang datang telanjang. Sudah gitu aja. Mau model pakaian bagaimana silahkan gitu. Supaya lebih casual bisa bermain dengan anak-anak. Itu saja sih kami. Jadi lebih ke ini ya, kesannya nggak terbatas harus pakai kemeja nganu gitu ya, enggak, tidak boleh, karena kan guru itu juga perlu ukuran-ukuran kebebasan kan dia tahu lah. Misalnya yang muslimah itu mereka berkebaya berbusana muslimah tidak masalah.
Silakan saja, karena selama dia memang bisa menampilkan, dia bisa bekerja dengan cekatan, Ya. iya tidak. Masih Ya, pakai ini ya? pelajaran, Mata pelajaran gitu aja ya. Ya. Nah, mata pelajaran yang diajarkan di sini apa aja begitu kan?